Bab 1049 Sistem Perencanaan Tertinggi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Di langit, roda badai api di bawah kaki Suke memancarkan suara angin, api, dan guntur. Namun, kebisingan itu lebih lambat dari kecepatan roda badai api. Detik berikutnya, Suke dan roda badai api akan muncul di sisi kanan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menemukan Suke dengan menggunakan suara. Bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap setengah surgawi tidak dapat menemukannya dengan menggunakan kekuatan jiwa mereka. Desir. Dengan suara garing, Suke menyusul seorang pria yang telah melepaskan aura pelindungnya dan membunuhnya di tempat dengan tebasan pedangnya. Kematian dari pedang yang patah itu sangat menakutkan. Seperti yang dikatakan Jianling, orang-orang di bawah tahap surgawi manusia dapat dibunuh dengan satu tebasan pedangnya. Bahkan seni sihir pelindung mereka akan diabaikan. Terkesiap, itu, yang kedua. Semua orang di daerah itu mengangkat kepala dan tersentak. Jantung mereka berdebar kencang saat mereka menonton adegan ini. Di mata orang-orang dari 4 benua besar, para Celestial yang tinggi dan perkasa itu sekarang sedang diburu oleh pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak, seorang pria di panggung penyeberangan bencana, yang sedang memegang pedang. Itu benar-benar mengejutkan dan mengejutkan. Hei, jangan lari, membosankan sekali. Kamu tidak bisa berlari lebih cepat dariku. Mengapa kamu berlari ke arah yang berbeda? Sulit bagiku untuk mengejarmu. Suke mengeluh sambil berteriak di langit. Meskipun kecepatannya sangat cepat, dia tidak bisa menggunakan kecepatan pembangkit tenaga listrik di Earth Celestial Stage seperti yang dijelaskan oleh Firestorm Wheels. Lagi pula, dia terlalu lemah di Crossing Calamity Stage. Kekuatan inti sejati miliknya tidak dapat mengimbangi konsumsi artefak surgawinya. Meskipun dia telah mengembangkan seni 5 elemen kuno dan memiliki kekuatan inti sejati yang berlimpah, dia harus mengaktifkan fungsi pemulihan otomatis sistem untuk mengisi kekuatan inti sejati yang dikonsumsinya untuk mendukung roda badai api. Juga, sulit baginya untuk menggunakan kekuatan penuh dari roda badai api. Menurut kekuatannya saat ini, akan luar biasa jika dia bisa menggunakan setengah dari roda badai api. Oleh karena itu, kecepatannya hanya sedikit lebih cepat daripada pembangkit tenaga listrik di tahap awal dari tahap setengah langit, atau sedikit mendekati tahap awal dari tahap surgawi manusia. Sangat sulit baginya untuk membunuh mereka semua sekaligus. Yang terpenting, kelompok orang ini berlari ke arah yang berbeda. Jika Suke mengejar satu orang, itu akan memberi orang lain waktu untuk melarikan diri. Bahkan jika dia berhasil mengejar orang kedua, dia mungkin membiarkan satu atau dua dari mereka melarikan diri dan kembali untuk memberitahu yang lain. Lain kali, mereka yang akan membunuhnya bukanlah beberapa pembudidaya di tahap setengah surgawi, tetapi puluhan pembudidaya di tahap setengah surgawi, atau bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap surgawi manusia. Ini bukan situasi yang diinginkan Suke. Dia tidak suka mengambil risiko saat menghadapi musuh yang kuat dalam jumlah besar, dan dia tidak suka memutuskan simpul Gordian. Itu akan menyia-nyiakan banyak kesempatan untuk bertindak keras. Sekarang, yang paling tidak dia miliki adalah acting tough points. Oleh karena itu, Suke hanya ingin membesarkan para Celestial ini di 4 benua besar seperti sekawanan domba. Dia ingin membunuh mereka secara perlahan dan bermain dengan mereka secara perlahan. Dia ingin mendapatkan poin tangguh bertindak sebanyak mungkin dengan risiko terendah. Oleh karena itu, setelah membunuh 2 pembangkit tenaga listrik di tahap setengah surgawi, Suke mengubah rencananya. Dia mengendarai Firestorm Wheels untuk berlari mengelilingi mereka. Seolah-olah dia telah menggambar lingkaran besar di sekitar mereka untuk mencegah mereka memperluas rute pelarian mereka. Jangan lakukan ini, tidak ada artinya menyeretnya seperti ini. Suke berteriak lagi sambil terus mengelilingi orang-orang itu untuk menghentikan mereka melarikan diri ke arah yang berbeda. Pria dan wanita muda itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Di satu sisi, mereka terlalu lambat untuk mengejar Suke. Di sisi lain, mereka tidak berani mendekati Suke. Mereka hanya bisa terjebak dalam lingkaran dan berlarian seperti lalat tanpa kepala. Suke, jika kamu berani menyakiti kami, Akademi Ivy tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kami memiliki beberapa pembudidaya di tahap surgawi manusia yang berada di dekat benua selatan. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak sembarangan. Laki-laki dan perempuan muda itu berteriak keras.
Mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini karena Suke mengecilkan lingkaran pengepungan secara perlahan. Setelah lingkaran pengepungan berkurang sampai batas tertentu, mereka akan dibunuh oleh pedang patah itu. Aku tidak main-main, aku sudah kalah jumlah dan kalah jumlah. Apalagi yang kamu inginkan? Suke berteriak dengan benar. Dia terus terbang mengelilingi mereka dengan Firestorm Wheels miliknya, mencoba mengecilkan pengepungan. Pria dan wanita muda dari Akademi Ivy itu langsung kesal. Melawan musuh yang kuat sendirian? Melawan musuh yang kuat sendirian? Bajingan, bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Anda bertarung dengan 2 artefak surgawi. Bahkan puluhan kultivator di tahap setengah langit akan dibunuh olehmu. Apa? Tunggu, tidak. Tiba-tiba, salah satu mata pemuda itu berbinar seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia memandang teman-temannya dan berteriak, kami salah paham. Orang ini baru saja di tahap penyeberangan bencana. Tidak peduli seberapa kuat dia hanya di tahap penyeberangan bencana. Apakah kamu tidak mengatakan omong kosong? Beberapa temannya berteriak. Pria muda itu mengeluarkan tombak panjang dan berkata, menggelengkan kepalanya, kita semua terintimidasi oleh momentumnya barusan. Orang ini baru saja di crossing Calamity Stage, tapi dia sangat cepat. Kita tidak bisa lari begitu saja. Kita harus mempertahankan diri dengan menyerang. Apa? Mendengar itu, teman-temannya juga menyadari apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat bahwa pria tampan itu telah dipotong menjadi 2 oleh pedang Suke, dan bahwa pria lain telah terbunuh bahkan setelah dia mengaktifkan ki pelindungnya, mereka ketakutan dan melarikan diri tanpa berpikir untuk melawan. Tetapi pemuda ini mengingatkan mereka bahwa Suke baru saja berada di crossing Calamity Stage. Pembelaannya tidak cukup kuat. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan Suke, selama mereka menggunakan seni sihir di sekitar mereka, Suke tidak akan berani mendekati mereka. Bunuh jalan keluar kita. Segera, beberapa dari mereka berteriak dengan suara yang dalam dan melancarkan serangan balik. Seseorang melambaikan tombak panjangnya dan menciptakan bayangan tombak yang luar biasa. Ki spiritual di sekitarnya berubah menjadi niat membunuh yang tajam, yang menutupi seluruh area. Seseorang menggunakan api tau miliknya, yang menutupi area seluas beberapa meter, dan langsung melesat ke depan. Dengan semua jenis seni sihir yang kuat, Suke tidak bisa mendekati mereka. Meskipun mereka tidak dapat menemukan Suke, mereka menggunakan seni sihir untuk mendekatinya. Serangan pembangkit tenaga listrik di tahap setengah surgawi terlalu kuat untuk ditolak oleh Suke. Dia bisa membunuh lawannya dengan 1 serangan, tapi lawannya juga bisa membunuhnya dengan 1 serangan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada gunanya bahkan jika dia cepat. Lagi pula, pedang patah ini terlalu pendek. Sialan, Jianling, kenapa kamu tidak bisa lebih lama lagi? Bahkan pedang sepanjang 3 meter pun akan bagus. Suke cemas. Dia tidak menyangka satu-satunya kekurangannya akan ditemukan oleh orang-orang ini. Sekarang, pengepungannya telah dipatahkan oleh orang-orang itu. Dia takut dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia hanya bisa membunuh 1 atau 2 dari mereka dan melihat yang lainnya melarikan diri. Bodoh. Pernahkah kamu melihat pedang sepanjang 3 meter? Jianling mendengus. Lagi pula, dia telah mengikuti Kaisar Surgawi, jadi dia cukup arogan. Suke tidak senang. Dia menatapnya dan berkata, aku bahkan pernah melihat pedang sepanjang 300 meter, apalagi pedang sepanjang 3 meter. Aku khawatir pedang yang diubah oleh petir emas selama kesengsaraan surgawiku lebih dari 300 meter. Kalau begitu kamu pergi dan temukan aku pisau artefak surgawi sepanjang 3 meter? Jianling menjawab dengan dingin. Suke segera tutup mulut. Pedang sepanjang 3 meter tidak mudah ditemukan. Juga, itu harus menjadi artefak surgawi. Saya khawatir tidak ada yang pernah memurnikan pedang seperti itu. Aku sangat marah. Sepertinya aku harus belajar cara memurnikan senjata. Pada saat itu, aku bahkan bisa menyempurnakan pisau artefak surgawi sepanjang 30 meter, apalagi yang sepanjang 3 meter. Kei berkata dengan marah. Ledakan. Pada saat ini, pria yang memegang tombak panjang berhasil menembus pengepungan Suke dan melarikan diri sementara Suke tidak berani mendekatinya. Suke, kamu dikutuk. Ketika orang-orang lain dari Akademi Ivy datang ke sini, kamu akan dibunuh.
Pria itu tertawa mengerikan. Dia percaya Suke tidak akan berani mengejarnya, karena jika dia dikejar oleh Suke, yang lain juga bisa kabur. Aku tidak takut padamu. Tidak peduli berapa banyak dari kalian yang datang, aku akan membunuh mereka semua, kata Suke dengan senyum dingin. Namun, dia tidak mau mengakui kekalahan. Jika tahap kultivasinya tidak terlalu rendah sehingga dia tidak bisa menggunakan kecepatan tertinggi dari roda badai api, dia pasti sudah membunuh orang-orang ini sejak lama. Betapa sombongnya kamu. Jika kamu punya nyali, bunuh saja aku. Sayang sekali kamu tidak bisa membelah diri menjadi dua. Kenapa kamu masih begitu keras kepala? Pria yang memegang tombak berhenti setelah bergerak lebih dari 100 meter. Dia berkata dengan senyum dingin sambil menatap Suke dengan sinis, sekarang aku berdiri di sini menunggumu. Jika kamu punya nyali, datang saja ke sini. Dia yakin bisa melarikan diri saat Suke bergegas. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa menyelamatkan teman-temannya tetapi juga menjaga dirinya tetap aman. Namun, mata Suke berbinar karena kata-katanya. Tidak bisakah membagi diriku menjadi dua? Klon, petik 2. Idiot, terima kasih sudah mengingatkanku. Aku hampir lupa punya tiruan. Suke tertawa keras. Saat berikutnya, dia menggunakan tubuh bayangan 3000 guntur secara langsung. Ledakan. Sejumlah besar spiritual ki menyembur keluar dari langit dan memadat dengan cepat. Kemudian, petir yang luar biasa menyembur keluar dari tubuh Suke dan terjalin dengan ki spiritual. Kemudian, klon, yang persis sama dengan Suke, terbentuk. Apa? Pria dan wanita Akademi Ivy benar-benar terkejut. Jika Suke bisa membuat klon, tidak apa-apa. Seni klon cukup umum di dunia dekat surgawi. Masalahnya adalah doppelganger Suke juga berdiri di roda badai api dan memegang pedang yang patah. Itu sangat aneh. Bagaimana mereka bisa melawan klon yang bahkan bisa membuat artefak surgawi? Suara mendesing. Seketika, tubuh ilusi guntur berlari keluar dengan menginjak roda badai api dan terbang di sekitar rute asli Suke. Namun, Suke yang asli telah menghilang. Oh tidak, pria dengan tombak panjang sadar dan tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia sangat terkejut dengan tiruan aneh Suke sehingga dia lupa untuk segera melarikan diri. Sekarang, dia telah melewatkan waktu terbaik untuk melarikan diri. Aku datang. Kenapa kamu masih lari? Tiba-tiba, suara Suke terdengar di telinga pria dengan tombak panjang itu. Tunggu, pria dengan tombak panjang itu segera menjadi pucat. Dia melambaikan tombak panjangnya dan menepuk dadanya dengan telapak tangannya. Kemudian, dia meludahkan seutas kabut darah. Kemudian, dia berlari keluar dengan cepat dengan Blood Escape Art. Kecepatannya hampir secepat roda badai api Suke. Dentang. Hampir pada saat pria itu berlari keluar, serangkaian percikan api muncul di belakangnya. Tombak panjang itu bertabrakan dengan pedang yang patah dan menghentikan tombak itu agar tidak jatuh. Namun, pedang yang patah itu berhasil menusuk tubuh pria dengan tombak panjang itu di saat-saat terakhir. Namun, pria dengan tombak panjang itu cukup senang. Karena pedang itu hanya menusuk tubuhnya sedikit, yang tidak melukai organ vitalnya. Suke, kamu gagal. Pedangmu terlalu pendek. Pria dengan tombak panjang itu tertawa dan memuntahkan seutas kabut darah lagi. Dia akan menggunakan Blood Escape Art lagi. Meskipun metode ini akan menghabiskan banyak kultivasi dan umurnya, dia tahu lebih baik daripada mengorbankan nyawanya. Segera, bersama dengan suara yang renyah, senyum di wajah pria bertombak panjang itu benar-benar membeku. Pedang patah yang telah menembus tubuhnya merobek lukanya dan menembus punggungnya. Hampir pada saat yang sama, tawa dingin Suke terdengar perlahan. Meski aku pendek, aku masih bisa berputar. Pergilah ke neraka. Bang! Seutas cahaya keemasan menyilaukan keluar dari tubuh pria dengan tombak panjang. Kemudian Void dipelintir. Pria dengan tombak panjang itu meledak menjadi awan kabut darah dan mati di tempat. Pada saat ini, cahaya keemasan berubah menjadi bayangan besar kepalan tangan, yang membubung ke langit dan menghilang. Meskipun pedang patah Suke pendek, itu tidak bisa memotong pria dengan tombak panjang menjadi dua pada saat pertama. Pedang Jianling, yang hanya merupakan artefak surgawi tingkat rendah,
mampu menghancurkan pertahanan pembangkit tenaga listrik di bawah tahap surgawi manusia dan membunuh mereka dengan satu serangan. Namun, jika dia tidak bisa memotong organ vital dan otak lawannya, dia tidak bisa membunuh mereka. Namun, pedang Suke masih merobek bagian belakang pria dengan tombak panjang, yang menghancurkan pertahanan pria dengan tombak panjang. Organ dalam yang paling rentan dan dantian benar-benar terbuka di depan Suke. Suke meninju pria itu dengan King of Tough Acting Fist. Tidak peduli seberapa kuat pria dengan tombak panjang itu, dia tidak bisa menahan serangan seperti itu. Dia berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Misalnya, jika lengan atau kaki manusia disayat, itu hanya luka. Selama dia mendapat perawatan, dia akan bisa sembuh, dan itu tidak akan berakibat fatal. Namun, jika organ dalamnya dipotong, dia pasti akan mati. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan bertransmigrasi dan dilahirkan kembali. Tahap setengah surgawi tampak kuat, tetapi itu tidak bisa dianggap sebagai surga yang nyata. Bahkan seorang kultivator di tahap surgawi manusia atau tahap surgawi bumi akan dibunuh oleh Raja Tinju Tangguh Suke. Alam kelahiran kembali yang legendaris dari setetes darah tidak dapat dicapai oleh para pembudidaya pada tahapan kultivasi ini. Apakah ini seni tinju yang disebutkan orang-orang itu? Pria dan wanita muda yang terjebak oleh Thunder Illusion Body dikejutkan oleh serangan ganas Suke. Ketika pria dengan tombak panjang menggunakan Blood Escape Art, mereka mengira dia bisa melarikan diri. Mereka tidak menyangka Suke akan menyerangnya dengan sangat ganas. Tentu saja, jika itu mereka, atau siapapun, mereka akan melakukan hal yang sama selama mereka punya waktu untuk bereaksi. Namun, Suke berbeda. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa orang ini tidak berpikir sama sekali. Itu hanya reaksi bawah sadar. Dia adalah pria yang ganas. Jika orang yang menakutkan dibiarkan tumbuh, dia akan menjadi eksistensi yang menakutkan. Sepertinya, kita benar-benar tidak bisa pergi hari ini. Salah satu wanita tersenyum pahit putus asa. Bahkan kartu truf mereka, Blood Escape Technique, tidak bisa kabur. Ditambah dengan metode kejam Suke, harapan apa yang mereka miliki? Intinya adalah bahwa mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mati di dunia kultivasi 4 benua besar di mana mereka bahkan tidak dapat menemukan seorang kultivator di panggung kendaraan besar. Aku tidak bisa menerima ini. Pemuda lain mengangkat kepalanya dan meraung, wajahnya berkerut. Dia sudah melihat tubuh asli Suke kembali. Tubuh asli Suke dan doppelgangernya, yang juga memiliki artefak surgawi, hanyalah jalan buntu. Tidak mau? Haha, sejak hari pertama kamu menyerbu tempat ini, kamu seharusnya memiliki kesadaran seperti ini. Tawa dingin Suke terdengar, dan dia sudah keluar dari pengepungan. Saat berikutnya, dia mengangkat pedang yang patah di tangannya seolah-olah dia sedang mengangkat pisau tukang daging. Meskipun pria dan wanita muda itu tampak marah dan masih dengan panik mengeksekusi seni Dharma jarak dekat dan berjuang dengan sekuat tenaga, hati mereka sudah dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup kecuali Master Academy di tahap surgawi manusia tiba. Namun, Suke tidak memberi mereka banyak waktu. Dengan bantuan tubuh ilusi guntur, Suke bahkan tidak perlu mengepung mereka. Dia dan tubuh ilusi gunturnya membunuh 4 orang terakhir dalam sekejap. Ding! Selamat kepada tuan rumah Suke karena telah membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap setengah langit. Hadiahnya adalah 300 juta poin pengalaman. Ding! Selamat kepada tuan rumah Suke karena telah membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap setengah langit. Hadiahnya adalah 300 juta poin pengalaman. Setelah beberapa nada peringatan sistem berbunyi di kepalanya, Suke telah memperoleh 2,1 miliar poin pengalaman. Tahap kultivasinya telah melonjak dari level 4 dari tahap penyeberangan bencana ke level 5 dari tahap penyeberangan bencana. Ledakan! Dengan suara angin, api, dan guntur yang memekakkan telinga, Suke menarik tubuh ilusi petirnya dan mendarat di tanah dengan menginjak roda badai api. Dari awal hingga akhir pertempuran, dia telah membunuh pria dan wanita muda itu di tahap setengah langit dalam waktu singkat. Hasil ini benar-benar di luar dugaan anggota fraksi surga yang meledak dan pembangkit tenaga dari suku sapi tanduk surga. Meskipun mereka sudah lama mengenal Suke dan mengevaluasi kekuatan Suke, mereka tidak mengharapkan hasil ini. Beberapa abadi yang sangat kuat telah mati dengan begitu mudah.
Tiba-tiba, pembangkit tenaga dari suku sapi tanduk surga datang kepada diri mereka sendiri. Celestial telah terbunuh. Jadi, mereka akan dibunuh selanjutnya. Memikirkan hal ini, wajah mereka menjadi pucat. Namun, mereka tidak menyesal tidak melarikan diri tepat waktu. Setelah menyaksikan kecepatan Suke, mereka tahu Suke akan membunuh mereka bahkan jika mereka melarikan diri di awal pertempuran. Lagi pula, kecepatan mereka jauh berbeda dari para abadi itu. Su, pemimpin fraksi Su, kami salah. Kami terpaksa melakukan ini. Segera, anggota suku sapi tanduk surga berlutut dan memohon belas kasihan. Kesombongan dan kepuasan mereka hilang. Hanya ketakutan mendalam yang tersisa di hati mereka. Pemimpin fraksi Su, para Celestial ini mengancam kami. Jika tidak, kami tidak akan membawa mereka kepadamu. Tepat, aku. Gemuruh. Suke tidak mau mendengarkan omong kosong anggota suku sapi tanduk surga. Langkah pertamanya adalah teratai api 3 warna. Pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void dan tahap sintesis bentuk langsung terbakar menjadi abu. Ketika dia berada di tahap pelatihan Void, dia bisa membunuh pembudidaya di tahap sintesis bentuk dengan Raja Tinju bertindak tangguh. Sekarang, dia telah mencapai level 4 dari Crossing Calamity Stage. Teratai api 3 warnanya cukup kuat untuk membunuh pembudidaya di panggung kendaraan hebat. Gelombang musuh pertama dari benua selatan dihancurkan oleh Suke dengan mudah. Tak satu pun dari mereka selamat. Anggota fraksi surga yang meledak terkejut. Segera, mereka dipenuhi dengan ekstasi. Pemimpin fraksi, kamu hebat. Fraksi surga yang meledak akhirnya bisa melihat cahaya siang lagi. Fraksi surga yang meledak luar biasa? Kami tidak peduli dengan hidup dan mati. Jika kamu tidak yakin, bertarung saja. Anggota fraksi surga yang meledak tertawa terbahak-bahak dan mengaum untuk melampiaskan semua depresi dan keluhan mereka. Itu sangat sulit bagi mereka selama bertahun-tahun. Mereka bahkan lebih sengsara daripada tikus jalanan. Intinya adalah mereka tidak benar-benar setia pada fraksi surga yang meledak. Ketika mereka bergabung dengan fraksi surga yang meledak karena dorongan hati, mereka diberi label sebagai anggota fraksi surga yang meledak. Bahkan jika mereka mengumumkan pengunduran diri mereka dari fraksi surga yang meledak, mereka masih diburu oleh fraksi surga yang meledak. Tapi sekarang, setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Suke, kelompok orang ini benar-benar memiliki rasa memiliki. Dasar dari rasa memiliki ini adalah rasa aman. Mereka sudah merasakannya, dan di dalam hati mereka, mereka telah sepenuhnya mengakui bahwa mereka adalah anggota fraksi surga yang meledak. Identitas ini, pada hari ini, pada saat ini, dan pada detik ini, bukan lagi tanda keluhan dan ketidakberdayaan, melainkan penuh percaya diri dan kebanggaan. Oke, berhentilah menangis seperti hantu dan melolong seperti serigala. Berkemaslah dan bangun markas di sini. Saat anggota fraksi lainnya berkumpul, giliran kita untuk membuat masalah. Setelah beberapa saat, Suke melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, anggota fraksi surga yang meledak penuh dengan motivasi. Ketika mereka mendengar bahwa Suke ingin membuat masalah, mereka sangat bersemangat. Mereka segera menjawab dengan gembira, ya, dan berlari menebang pohon di hutan, siap mendirikan markas di sini. Suke menatap mereka dengan senyum di wajahnya. Ketika anggota fraksi surga yang meledak hampir berkumpul, saatnya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Membuat masalah, ini baru permulaan. Bahkan jika Anda berada di tahap setengah surgawi atau tahap surgawi manusia, saya akan membiarkan Anda merasakan bagaimana rasanya ketika fraksi surga yang meledak muncul, hanya tersisa jarum dan benang. Di lembah di pintu masuk tanah misteri benua selatan. Anggota fraksi surga yang meledak bekerja sama untuk melakukan berbagai seni sihir. Sebuah bangunan megah sedang dibangun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Suke tidak ingin mengawasi mereka. Dia hanya melihat mereka dari samping. Dia hanya ingin pangkalan. Tidak masalah bagaimana bangunan itu dibangun. Lagi pula, itu hanya markas sementara. Bocah kecil. Pada saat ini, suara Jiang Hongyan masuk. Suke berbalik dan berkata dengan bangga sambil tersenyum, gadis kecil, bagaimana? Bukankah aku baru saja hebat? Kamu masih sombong seperti dulu? Jiang Hongyan tersenyum tidak sabar.
Kemudian dia berhenti tersenyum dan mengingatkan Suke dengan suara rendah. Tetapi menurut orang-orang ini, mereka memiliki pembangkit tenaga listrik di tahap surgawi manusia di sini. Anda harus berhati-hati. Dia tahu bahwa alasan mengapa Suke bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik itu di tahap setengah surgawi barusan, selain mengandalkan roda badai api, terutama karena Jianling. Namun, bahkan dengan dua artefak surgawi ini, Suke masih berada di atas angin saat menghadapi 7 pembangkit tenaga listrik di tahap setengah surgawi. Dia membunuh yang paling kuat sebelum mereka punya waktu untuk bereaksi. Kemudian dia membunuh satu lagi ketika mereka panik. Jika 7 pusat kekuatan ini telah menjaga Suke dengan hati-hati sejak awal, Suke mungkin akan dikepung oleh mereka. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lepas dari serangan 7 pembangkit tenaga listrik di Half Celestial Stage. Mungkin tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Lagi pula, Suke baru saja berada di Crossing Calamity Stage. Kesenjangan antara tahap kultivasi mereka tidak dapat dijembatani dengan mudah oleh artefak surgawi. Oleh karena itu, dia khawatir Suke akan berada dalam bahaya besar jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik di tahap surgawi manusia, bahkan jika dia cukup kuat untuk melawan mereka. Kekuatan serangan pembangkit tenaga listrik di tahap surgawi manusia tidak bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik di tahap setengah surgawi. Aku tahu, ini baru permulaan. Ini terutama pemanasan bagiku untuk memahami kekuatan mereka dan kekuatanku. Hanya ketika kamu mengenal dirimu sendiri dan musuhmu, kamu dapat memenangkan setiap pertempuran. Suke mengangguk sambil tersenyum. Setelah pertempuran ini, dia akhirnya memahami kekuatan sebenarnya dari para es di tahap setengah langit. Seperti yang diharapkan, es di Refined Moon Palace yang ditekan oleh Sekte Pedang Surgawi tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Selain itu, Suke memiliki ide yang sama dengan Jiang Hongyan. Jika 7 es di tahap setengah surgawi tidak meremehkannya, dia harus melarikan diri bersama mereka, apalagi membunuh ke-7 dari mereka. Meski begitu, Suke tidak berniat melepaskan dewa di 4 benua besar. Jadi bagaimana jika ada celah besar antara alam dan kekuatan mereka? Bukannya dia belum pernah berada dalam situasi yang tidak menguntungkan sebelumnya. Selama ada kesempatan untuk membalikkan keadaan, orang yang akan tertawa terakhir pastilah yang licik. Ya, kamu benar. Aku telah belajar sesuatu dari pertarunganmu. Jika aku bisa melakukan kultivasi terpencil untuk sementara waktu dan membuat terobosan, aku seharusnya bisa mengalahkan kultivator di tahap setengah langit. Jiang Hongyan mengangguk sambil berpikir. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat membantu Suke. Dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya untuk mengurangi risiko yang dihadapi Suke. Kalahkan pembudidaya di tahap setengah langit? Suke sedikit tertegun. Tahap kultivasi Jiang Hongyan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dia telah mencapai level 3 dari Great Vehicle Stage, yang tidak jauh dari puncak. Lagi pula, dia cukup berbakat. Ditambah dengan tubuh kismet dan kultivasinya yang rajin, dia selalu berada di depan Suke dalam hal tahap kultivasi. Sekarang, dia berkata dia bisa mengalahkan para pembudidaya di tahap setengah surgawi setelah melakukan kultivasi terpencil untuk sementara waktu, yang sedikit mengejutkan Suke. Rupanya, terobosan Jiang Hongyan dalam kultivasi terpencil berarti dia telah mencapai level 4 dari tahap kendaraan hebat. Seorang kultivator di level 4 dari tahap kendaraan hebat dapat mengalahkan kultivator di tahap setengah langit? Kamu benar-benar luar biasa, kecantikanku. Gadis kecil, kamu bisa melanjutkan kultivasi terpencilmu. Aku akan menjaga Fei Fei, kata Suke sambil tersenyum. Dia tahu dengan jelas bahwa setelah mencapai tahap pelatihan Void, kekuatan Jiang Hongyan tidak lebih lemah darinya. Suke percaya bahwa dia bisa mengalahkan pembudidaya di tahap setengah langit di level 4 dari tahap kendaraan hebat. Biarkan Fei Fei berkultivasi bersamaku. Disgiok keberuntunganku dapat membantunya menyempurnakan fisiknya dan meningkatkan kualitas akar spiritualnya. Jiang Hongyan berkata dengan senyum tipis. Mendengar itu, Suke menyadari bahwa sejak mereka tiba di 4 benua besar, sudah waktunya bagi Su Fei Fei untuk memulai kultivasinya. Meskipun situasi di 4 benua besar tidak stabil, dia akan aman selama dia tinggal bersama Jiang Hongyan. Namun, Suke sedikit ragu-ragu dan berkata, jika Anda ingin melakukan kultivasi terpencil, Anda harus memilih tempat yang aman.
Jika tidak, jika kultivator di tahap surgawi datang. Jangan khawatir, dalam perjalanan kembali ke 4 benua besar, aku menemukan tempat yang aman. Jiang Hongyan berkata sambil tersenyum saat dia mengeluarkan Good Fortune Jade Disc. Kemudian dia melanjutkan, dalam perjalanan kami kembali, saya menemukan kekuatan jiwa saya bisa memasuki Disc Giok keberuntungan. Tampaknya itu telah menjadi dunia kecil dengan ki spiritual yang kaya. Tampaknya jiwa Gunung Kunlun telah mendapat banyak manfaat dari kultivasinya di dalamnya. Dunia kecil di Good Fortune Jade Disc? Suke tertegun. Tentu saja, Suke mengingat jiwa Gunung Kunlun yang disebutkan oleh Jiang Hongyan. Wanita yang ditemuinya di Gunung Kunlun mengaku sebagai jiwa sisa dari penguasa Kunlun. Kemudian, dia memutuskan untuk mengikuti Jiang Hongyan dan berkultivasi di Disc Giok keberuntungannya. Tepat. Jiang Hongyan sedikit menganggukkan kepalanya. Kurasa jiwa bereaksi dengan Good Fortune Jade Disc setelah memasukinya. Kemudian dia memecahkan beberapa mantra pembatas dan membuka dunia kecil. Mungkin dia benar-benar ada hubungannya dengan Good Fortune Jade Disc. Apa ini? Apakah kamu yakin bisa mengendalikannya? Suke bertanya dengan tergesa-gesa. Jika Master Kunlun benar-benar ibu suri dari barat atau orang yang telah menyempurnakan Disc Giok keberuntungan, Jiang Hongyan mungkin berada dalam bahaya. Jiang Hongyan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, dunia kecil ada di bawah kendaliku. Suke mengangguk. Karena Jiang Hongyan berkata demikian, dia pasti sangat percaya diri. Selain itu, dalam hal pengetahuan kultivasi, Jiang Hongyan tahu lebih banyak darinya. Jika dia mengajari Su Feifei padanya, itu akan jauh lebih baik daripada mengajarinya sendiri. Akhirnya, Jiang Hongyan memasuki dunia kecil di Good Fortune Jade Disc bersama Su Feifei. Seluruh Disc Giok keberuntungan jatuh ke tangan Suke. Artefak surgawi ini telah mengenali Jiang Hongyan sebagai pemiliknya. Suke tidak bisa memasukkannya ke dalam sistem package atau storage ring. Dia hanya bisa menyembunyikannya bersamanya dan memasang beberapa mantra pembatas di sekitarnya untuk menghindari luka yang tidak disengaja oleh orang lain dalam pertempuran. Tapi kemudian, Suke merasa tidak perlu memasang mantra pembatas. Disc Giok keberuntungan ini bahkan tidak bisa dihancurkan olehnya. Bagaimana bisa secara tidak sengaja disakiti oleh orang lain? Memikirkan hal ini, Suke tersenyum dan melihat ke kejauhan. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, kamu bisa fokus pada kultivasimu. Saat kamu keluar, aku akan memberimu 4 benua besar yang damai. Setelah mengatakan itu, Suke melangkah menuju pangkalan yang telah dibangun. Seluruh bangunan bangkit dari tanah. Itu tidak terlalu mengesankan, tetapi lebih megah daripada kebanyakan penginapan di kota-kota kuno. Ada plakat yang tergantung di gerbang. Lebih dari 10 anggota fraksi surga yang meledak berdiri di bawahnya. Sepertinya mereka sedang menunggu Suke datang dan menulis sesuatu. Suke tidak mengatakan apa-apa. Dia mengarahkan jarinya dan menyapu mereka dengan konotasi taonya. Desir, desir, desir. Seketika, beberapa helai cahaya menyala, dan beberapa kata besar muncul di plakat cabang benua selatan dari fraksi surga yang meledak. Hari itu, banyak anggota fraksi surga yang meledak tiba satu demi satu. Kelompok lebih dari 10 orang secara bertahap menjadi 30 atau 40 orang. Suke memindahkan kursi goyang dan duduk di gerbang cabang, menikmati sinar matahari dengan santai. Budfest tidak kembali. Sepertinya dia benar-benar takut diberi pelajaran oleh Jianling. Namun, Suke merasa ada yang tidak beres. Tidak peduli seberapa pemalunya Budfest, dia seharusnya tidak menjadi pemalu seperti ini. Menurut pemahamannya tentang Budfest, dia pasti menyelinap pergi untuk memanfaatkan orang lain. Pemimpin fraksi. Saat ini, beberapa anggota fraksi berteriak kaget. Suke mengangkat kepalanya dan melihat lebih dari 10 orang telah tiba. Namun, dibandingkan dengan grup sebelumnya, grup ini jelas lebih malu. Beberapa dari mereka terluka parah. Sembuhkan lukamu dulu. Suke mengeluarkan beberapa botol ramuan penyembuh dan melemparkannya ke mereka. Terima kasih, pemimpin fraksi. Mereka sangat gembira. Mereka mengambil ramuan dan duduk di tanah dengan kaki bersilang untuk menyembuhkan luka mereka. Sisanya mendatangi Suke dengan hormat dan berkata, pemimpin fraksi, kami datang ke sini dari tepi benua timur. Dalam perjalanan ke sini, kami mendengar banyak berita.
Keluarga Bai dan beberapa Celestial dari benua timur datang ke sini. Jangan khawatir, kami akan membunuh sebanyak mereka datang. Suke melambaikan tangannya dengan tenang. Dia sedang tidak ingin berurusan dengan mereka yang datang untuk mencari kematian. Sebaliknya, dia mulai berpikir tentang rencana besar seperti apa yang harus dia buat untuk memastikan bahwa es di tahap surgawi akan dibodohi sampai mati. Lagi pula, menurut kekuatannya saat ini, dia memiliki peluang bagus untuk menang jika dia bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di tahap setengah langit. Namun, jika ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di tahap setengah langit, dia akan berada dalam bahaya. Selain itu, jika dia bertemu pembangkit tenaga listrik di tahap surgawi manusia, dia akan berada dalam situasi berbahaya. Dia memiliki 2 kartu truf, roda badai api dan pedang patah, di tangannya. Dia benar-benar perlu membuat rencana yang bagus untuk memenangkan situasi yang tidak menguntungkan ini dengan 2 kartu truf ini. Ngomong-ngomong pemimpin fraksi, kami melihat wakil pemimpin fraksi Budfest dalam perjalanan ke sini. Dia tampak sangat bersemangat dan berlari jauh-jauh. Seorang anggota fraksi berkata saat ini. Mendengar itu, Suke mengangkat alisnya. Apakah dia mengatakan kemana dia pergi? Ya, kami menyapanya. Dia bilang dia akan pergi ke Celestial Burial Valley untuk menemukan seseorang untuk menjadi seorang Celestial. Ketika dia kembali, dia akan kembali untuk merebut tahta. Seorang anggota fraksi berkata dengan canggung. Mereka pada dasarnya tahu karakter Budfest. Dia suka menyombongkan diri. Oleh karena itu, meskipun dia mengatakan sesuatu seperti merebut tahta, mereka hanya menganggapnya sebagai lelucon. Wow, orang ini pergi ke Celestial Burial Valley. Sepertinya dia menemukan kekayaan besar. Suke langsung tertarik. Budfest pergi ke jalan kenaikan surgawi dari lembah pemakaman surgawi. Sekarang dia pergi ke sana lagi ketika dia kembali. Mungkin ada beberapa harta di lembah. Mendengar itu, anggota fraksi sedikit tertegun. Kemudian mereka menjawab, pemimpin fraksi, apakah kamu tidak tahu? Ada sebuah makam besar di Celestial Burial Valley. Ada mayat wanita di dalam makam. Dikatakan bahwa dia adalah pemilik dari Celestial Burial Valley. Meskipun itu Celestial tersebar di 9 Death Traps, kebanyakan dari mereka berkumpul di Celestial Burial Valley. Sepertinya mereka ingin membuka makam besar itu. Apa? Mendengar itu, Suke tiba-tiba duduk dari kursi goyang. Makam besar di Celestial Burial Valley? Mayat perempuan? Pemilik lembah pemakaman surgawi? Kenapa terdengar sangat misterius? Bahkan seorang kultivator di tahap surgawi manusia tertarik pada sebuah makam? Saya kira lembah pemakaman surgawi sangat luar biasa. Apa? Tidak. Tunggu. Kamu baru saja mengatakan bahwa Budfest pergi ke Celestial Burial Valley untuk menemukan seseorang untuk menjadi seorang Celestial? Suke tersentak saat dia membuka matanya lebar-lebar. Mengapa Budfest begitu keras sekarang? Belum lagi Lolita Warden, dia malah ingin membunuh mayat perempuan itu?